that time, when you are small and you want to go to school, there was no mommy and daddy and the school bus picking you up. Okay, so I was 6 years old in the summer holidays, and my brother said the only way to go to school is you had to learn how to ride your bike, because otherwise you walk to school. Daddy's not going to drive you there. So that was very natural, right? Like here, everybody's riding a bike here in Central Java, East Java, right? No problem. Perasaan menjadi diri sendiri tanpa harus ada tekanan dari luar. Bebas ngelakuin apapun tanpa diatur oleh siapapun, asal masih dalam batas wajar. This is something when you look back, it's about the crazy things that you do in life actually, and something that you will always remember for your life. The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening. If you simply close your eyes and allow yourself to hear all the sounds that are going on around you, just listen to the general hum and buzz of the world as if you were listening to music. And soon you will find that the so-called outside world and the so-called inside world come together, 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 Om Lili, Ya. boleh nggak diceritain perjalanan Bentang Jawa yang kedua dari POV Om Lili? Bentang Jawa 2022 ini benar-benar out of box. Saya pikir kedua kali akan lebih mudah, lebih gampang, lebih bisa di-enjoyable. Ternyata jauh banget. Ini experience yang luar biasa, beda dengan yang kita harapin. I was very happy to be selected by Bentang Jawa to enter the race. I wasn't sure they would let me because this race is very long and not something I'd done before. I have done long races but not to this length. Bisa nyobain kompetisi ultra endurance yang jaraknya udah nggak main-main lagi 1.500 kilo. Oh happy lah, pasti itu adalah perasaan yang paling utamanya happy. Tapi selain dari itu juga aku merasa bangga sama diri aku sendiri karena tahun ini aku bisa lebih enjoy dan dapat waktu yang lebih baik juga. Aura kompetisi di tahun ini tuh sangat besar, nervous sekali mengingat jadi ada beberapa nama yang masuk dalam watchlist saya. Ya saya harus memberikan perlawanan yang cukup sengit juga dan merubah strategi untuk bisa bersaing bersama mereka. The route was amazing. They found roads I would never expect to see or find myself. And I like bike touring, I like finding places. Variasi dari rutenya itu sendiri juga aku suka. Aku suka gravel yang ada di Sawarna. Itu salah satu hal yang nyebelin juga tapi seru banget. Aku sempat jatuh tracker di situ, so that's really awesome.
it was such a pleasure to see how green and fertile Indonesia is. And so many people were smiling at me just for being there. They didn't know who I was, some strange foreigner on a bicycle, but they were all happy to. It was nice. They're really good. Planning, terus latihan, dan strategi itu harus diatur semua. Kita akan start jam 5.30. Proses startnya nanti sekitar 10 detik sebelum kita akan countdown. Aku coba untuk tidur cukup, makan teratur. Tahun lalu aku ngerasa, ya salah satu alasan kenapa aku miserable itu karena aku nggak tidur. Dan aku juga makannya cukup, tidurnya sembarangan, maksudnya tidurnya ada di warung, tidurnya di tempat yang berisik. Tahun ini aku tidur di penginapan. Jadi targetnya itu aku goes by the hours. Jadi aku pengen goes, misalnya nih hari pertama 24 jam, terus habis dari situ aku tidur untuk beberapa jam. Hari kedua beberapa jam, lalu diselingin oleh tidur seperti itu. Dan aku alhamdulillah selama kemarin teratur sama strategi itu. Baru mulai deg-degan akhirnya, setelah kemarin-kemarin biasa aja. Tadi gue dari bangun tidur udah gitu doang. Cet. Anjing jadi nih. Bukannya makin santai, makin nervous. Nggak tahu, mungkin karena ininya rutenya meskipun kebanyakan sama, tapi kalau ada kejemplangnya itu loh, itu yang bikin aku lebih nervous. Tempoknya nambah ya? Ya, tempoknya nambah. Tapi kemarin itu saya memaksakan diri, sudah kondisi cuacanya hujan, sebelumnya itu 5 jam kehujanan, terus kurang tidur juga beberapa minggu ke belakang, jadi terakumulasi di hari pertama itu. Gimana hari ini? Hari ini luar biasa. Kemarin lebih luar biasa. Kemarin lagi. Panas. Gila. Kapan kelarnya ini? Oh, jauh banget. Oke, harus lewatin Pacitan dulu. Audax ya begini kan. Cuma ya ini kayak kebangetan gitu loh. Tapi kok iso pasung lho. Tenan, aku liar bola-bali. Terus aku kelingan aku Dewi Sadar iki mbah kene mau. Duh, anjak. Kene tahu aku. Mau seperti ini. Aku ora kelingan di ini.
lagi lali-lali kelingan. Tenan lho aku sadar lho. Hilang ono. Makanya aku terus HP leren semindi. Wah, iki kudu preksa iki. Di antara alumni yang lain saya mungkin yang paling lemah saat ini, jauh. Yang paling kerasa sih kondisi badan. Dulu saya masih awal-awal program diabetes, masih banyak lemak, saya bisa jalan 2 jam, 4 jam tanpa stop, tanpa makan, masih bisa. Sekarang 10 kilo udah drop, jadi mau nggak mau sekarang 2 jam sekali harus makan. Banyakin berlatih, disiplin, belajar strategi. Kalau perlu data atlet semua ada, kira-kira yang potensial winner siapa gitu. Jangan mencoba hal baru saat acara. Coba dalam jangka waktu lama dan belajar menikmati momen. Jangan lupa tidur. Bromo sih, kayaknya Bromo adalah highlight dari Bentang Jawa tahun ini. Dari Tumpang ke atas itu pas matahari terbit pagi hari, sekitar jam 4:30 pagi. Saya suka mengembala sepeda, Mas. Di sepeda saya gembalain, saya tuntun ke atas, saya ya kayak kita gembala sapi gitulah. Oke. Gue sampai mencoba berbagai macam gaya langkah gitu. Ya ini gaya langkah anggun gitu. Iya. Apa lagi? Kalau ada lagi gaya Mas Gibran. Gila. Itu pas nanjak ke Bromo, nuntun sepatu dilepas, jaraknya lumayan sih, jalan kaki ya sepanjang kurang lebih 3 kiloan mungkin ada. Itu saya baru pertama itu naik sepeda bisa sampai nuntun begitu. Ampun-ampunan dari situ. Yang saya pikir selama ini tanjakannya tuh maksimal 25% gradien yang bisa saya lewati. Ternyata sampai situ tuh saya cuman nggak ada apa-apanya gitu loh, merasa kecil sekali. Pagi tadi panas, petang sejuk sangat. So drastik dia punya perubahan cuaca untuk hari ni. Ya. Tapi masih aman ya? Masih aman walaupun hari-hari tetap capek penat. Alright. Oh gitu. Nggak boleh. Wah, itu sendirian, gelap, hujan, kabut, waduh luar biasa. Tapi ya dijalanin aja, terhilang capeknya kalau kita udah nyampe.
lagi. Satu ya. Depan tanjakan curang. Mau minum dulu. Dikit tapi kalau maju-maju. Wah, santai mas. Aku mau ngasih nama ini namanya Ranu Pain. Jadi namanya YouTuber gitu. Ya cocok. Ranu Pain. Itu tanjakan susah banget, tapi udah sampai di atas, panorama bagus banget. Bisa lihat masuk kereta itu hijau, matahari ada, enak banget. Saya senang sekali sama itu. Karena tahun kemarin itu kita lewat Piket 0 dan aku ingat kalau misalnya waktu tahun lalu aku benar-benar miserable banget di Piket 0, tapi tahun ini di Bromo aku happy, sehappy-happynya aku bersuka cita. Jadi itu kayaknya highlight buat aku sih pribadi. Di pasar tumpang mulai kesini yang aduh kacau itu mah. Jemplang bikin sawarna kayak anak bawah. Hal-hal yang dulu nggak pernah kejadian sekarang kejadian di hutan sendiri malam-malam, tapi dinikmatin aja, enak banget. Don't be afraid, walk your path. Don't be afraid to walk your path. It's yours, and the whole world is listening now, and the whole world is listening now. And the whole world is listening Mas, aku jalan apa stop, Mas? Ya, masuk. Berhenti jalan di tempat. Aku masih ingat waktu 17 Agustus itu aku terbangun karena ada ribut-ribut di luar, anak-anak kecil. Ternyata mereka lagi parade baris berbaris
gerak jalan. Nggak tahu apapun itu, tapi mereka pakai seragam pramuka, terus mereka kayak yell di jalan. Ada waktu saya lewatin kota kecil, tapi mereka ada apa itu alun-alun di depan kantor pemerintah, itu penuh sama orang. Hebat banget itu, semua rapi. Itu waktu lewat polisi mereka juga senyum sama saya. So, oke, terima kasih. Aku juga kayak ngeliat kalau misalnya di sepanjang perjalanan, ya di sepanjang jalan, di sepanjang rute itu dekorasinya sumpah meriah banget, ya nambah warna banget di jalan. Aduh. Because in the end it's a race, and a race happens in your head, and a race also means that you compete with the others. They are your friends, but you still compete with them somehow. So this is an unbelievable combination of two things, yeah, which make it worth to participate. Bentang Jawa 2022 Power Bike Challenge. Inilah peserta pertama yang masuk di garis finish di jam berapa? 20.30 tepat. 20.30 tepat. Wah, ini tadi ditanyain sama netizen nih. Gimana cukurannya hasilnya? Istimewa. Hey, bebek ya. Aku kayak pasang lagu loh. Ampun, sepanjang perjalanan kayak ada yang ngeliatin, terus dingin, terus gemeteran, aduh, kayak drama dan bla bla bla. Ya Allah, astaga, ntar dulu, gue nggak pernah ikut. Sama gue basahin dulu. Iya Pak, jadi setiap pasang. Dokir tadi hampir buang Aspero 160 juta di hutan. Gue lari ke samping dia, gue gebuk dia. Bangun! Hari ketiga itu udah sampai finish ini nggak tidur lagi. Paling hanya tidur 1 jam di checkpoint 2 di Blitar. Tidur nggak begitu enak, agak susah. Terus udah hari ketiga saya harus tidur. Jadi saya cari hotel dan ambil istirahat mungkin 4-5 jam. Jadi udah mulai fokus. Selamat datang. Welcome.
Tetap lagi dari Anyer tapi. Nyemplang gimana nyemplang? Aduh. Tapi itu terbaik sih. Terbaik. The climb of my life banget. Asik. Kayak gua kulit. Serinya. Keren. Nginep sini malam ini? Enggak di Pamengpeuk. Oke. Begini. Ini nyampe tadi jam 19.41. Ini 41 jadinya 8 menit. Kenapa nih, Mas? Om itu kena penalti 1 jam. Jadi dia harus finish jam 16.30. Awal mula masalahnya adalah saya kena penalti. Saya masuk jalur yang salah, terus panitia memberikan penalti 60 menit. Artinya saya harus tiba 1 jam lebih awal dibanding yang lain. Hari terakhir udah susah. Udah saya motivasi diri, udah pengen cepet, udah susah. Terutama saya sakit di belakang, mungkin posisi saddle nggak pas, udah nggak bisa perlawanan. Sampai akhirnya setelah gue nyetir, saya berhenti. Saya masih ingat jam 14.32, jadi saya punya waktu kurang dari 2 jam harus selesai. Saya berhenti, diam aja. Saya cuma ngomong, Tuhan, kalau boleh, saya minta waktu, minta kesempatan, selesaikan ini dengan baik. Saya cuma tepuk kaki, kerjasama yuk, sebentar aja, 2 jam ini kita kerjakan sebaik-baiknya, pasti bisa. Bismillah, jalan. Memang momentumnya lagi turunan, padahal itu lagi pawai, tapi alhamdulillah dikasih jalan, dimudahkan semua, jadi saya bisa lewatin semua itu cepat. Terus sampai masuk Banyuwangi, di Cyclocom saya ada route info, saya buka, ternyata di situ 9,9 kilo lagi, 31 menit. Kalau lihat waktu udah pasti saya lewat, tapi tiba-tiba kaki kayak ngajak sendiri, terus muter sampai bisa 40, 38, kejar saya sampai ayo bisa, terus bisa. Sebentar lagi sampai tanjakan panjang, ayo bisa terus, jangan turun, terus sampai belokan itu baru saya buka satu page yang ada jamnya. Jadi 14.29 dapat saya push, pas baru udah belok selesai 14.30, lewat deh. Saya berhenti tapi udah riuh kedengeran. Ini masih 14.30 nih, masih masuk, jangan sampai 31, dikeluarin lagi. Dan alhamdulillah masuk. Speechless sih sebetulnya datang ke sini, teman-teman pada nyambut seperti tahun lalu. Wah, mungkin kekuatan mindset sama keyakinan diri yang ngasih saya kekuatan yang luar biasa, nggak pernah kebayang sebelumnya dalam waktu kurang dari 2 jam bisa ngejar 51,5 kilo. Kita sih sistemnya terlalu enak sama adaptif, jadi sistem komunikasinya ya pas awal-awal mungkin masih bisa ngobrol karena bareng ya, cuma lama-lama kayak udah kelihatan nih misalnya gua kuatnya di mana, si Adam kuatnya di mana gitu kan, dan ternyata beda-beda gitu kan. Jadi komunikasinya pada akhir-akhirnya berkala adalah WA posisi, nah itu berarti udah waktunya makan dan tidur. Yang paling enak di goes. Yang mana? Yang paling enak di goes yang mana? Yang paling enak di goes itu Dendels yang sesi gravel. Dendels sesi gravel. Idih, orang pantatnya udah sakit terus enak gitu. Enak tuh, unbound. Nah itu di situ gue ditinggal.
Oh, pantat lo udah Cuman sakit di kan? situ yang gue bisa ninggalin si Adam. Pokok yang patah mana? Udah beres? Oh, Kagak. ada. Ada satu bolong. Bukan yang bawah tuh. Oh iya ini. Kontrol tangan nih, kaki gue kena kontrol juga kak. Takut. Iya, Ya. benar. Oh iya, CP1 itu ban gua sobek. Oh, mau ke CP1 saya lewatin. Iya. Beli baru di Tulung Agung. Gua ganjel pakai duit. Selipin uang dulu. 900 kilo gitu. Tahan. Gua di Pakai ban dalam, terus yang sobeknya di Beli lagi Tulung Agung. selipin 2000. Capek. Aku lama pas turun dari Iya, Ranupani. dingin kan? Berapa kilo aku berhenti. Tangan tuh tak gini-giniin. Mati rasa. Mungkin kalau cuacanya nggak sedingin kemarin dia 14 derajat ya. Kita berani ya malam-malam langsung turun ya. Oh, sampai 9 ya? Bertiga lagi sih. Biar bareng deh. Dah. Nah, yang penting ini. Yes, you're a finisher. You're a finisher. Besti! Coba tolong Besti! Mama, ini gimana Mama? Kok nangis kenapa? Nah, dia lagi Besti. Kenapa nangis? Besti, Mama, ini Mama. Mama kita di Ranupane. Ini nangis soalnya apa? Over COT. Hello, biasa aja. Biasa aja. Ganti, guys. Chill aja. Ada ganti. Ganti apa? Lambiku kurang dikirim. Aduh, si cari apa kok. So well, let's see what Bentang Java is bringing. Maybe it's also changing the life of a few. So let's see. All I can say is it's a good opportunity. Keep going. Keep doing Bentang Java. The more people will join, the more competitive it will be, the more inspiration you will have. Di sepanjang rute Bentang Jawa ini kalian akan menemukan titik balik dalam hidup kalian gitu. Sebetulnya kalian semua yang luar biasa. Selama saya di perjalanan saya cuma ngerasain sendiri aja, tapi kalian mungkin ngeliatin saya, ngedoain. Sukses terus buat Bentang Jawa. Mudah-mudahan saya bisa bergabung lagi di tahun berikutnya. Yang jelas banyak cerita yang nggak bisa diungkapkan kali ini. Never doubt yourself, you can do it. Females are strong as hell. So yeah, I hope I see you somewhere on the road. See you on the street, guys. Bye.